Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Prasetyo dari Teknologi Internet juga Jakarta. Oke, ini akan melakukan video presentasi yaitu dari komputing atau CCNA modul 4 SCL Concept. Pertama kita masuk saja ke 4.0.1. Why should I take this module? Ya. Nah, sini itu mengapa saya itu mempelajari modul ini? Nah, yang pertama itu ini bayangkan saja kita sedang berkunjung ke rumah kakek nenek kita, ya, sebuah created community gitu, atau di ya mana lah gitu ya. Nah, perumahannya itu klaster atau elit itu dijaga ketat. Nah, kenapa dijaga ketat? Yang pertama itu kita demi keamanan penghuni, tidak ada yang diizinkan masuk tanpa berhenti di gerbang dan menunjukkan tanda pengenal ID pada tugas keamanan. Nah, itu. Yang kedua itu saya itu menunjukkan ID. Petugas memeriksa apakah saya memang terdaftar sebagai tamu. Catat data. Lalu petugas itu mencatat data kita. Nah, baru kemudian membuka gerbangnya. Yang ketiga itu bagi karyawan yang masuk setiap hari, prosesnya itu disederhanakan menggunakan badge atau kartu akses gitu, yang tinggal di-scan untuk membuka gerbang secara otomatis. Lalu yang keempat itu saat saya dan kakek atau nenek saya ingin keluar komplek untuk makan malam gitu. Nah, di gerbang keluar itu saya itu harus berhenti dan menunjukkan ID lagi agar gerbang itu dibuka. Aturan ini itu berlaku untuk semua lalu lintas masuk incoming maupun keluar atau outgoing. Nah, ini nih sama persis seperti tugas keamanan di perumahan tersebut. Lalu lintas jaringan atau network traffic yang melewati sebuah interface router yang telah dikonfigurasi dengan akses control list atau ACL akan disaring mana yang diizinkan permit dan mana yang ditolak atau denied. Router akan membandingkan informasi di dalam paket data dengan setiap akses control entry atau ACE secara berurutan sequential order. Nah, untuk menentukan apakah paket tersebut itu cocok, nah, proses ini disebut dengan paket filtering. Oke, lanjut kita ke 4.0.2. Apa yang akan saya pelajari di modul ini? Yang pertama, purpose of ACL itu kita menjelaskan bagaimana ACL itu melakukan filter traffic. Yang kedua, itu Philcard Mask in ACL itu menjelaskan bagaimana ACL itu menggunakan Philcard Mask. Nah, itu ada metode protokol IP address. Lanjut. Nah, yang ketiga itu ada width length for ACL. Width length for ACL creation. Itu menjelaskan panduan atau cara membuat ACL. Lalu yang keempat itu, atau terakhir, type of IP versi 4 ACL itu membandingkan antara standar dan extended IP versi 4 ACL. Lanjut kita ke 4.1. What is an ACL?
Apa itu ACL? Secara bawaan atau default, router membuat keputusan rutin hanya berdasarkan informasi pada paket header dan mencocokkannya dengan routing table. Namun, ketika ACL diterapkan, router itu melakukan tugas tambahan. Yang pertama, definisi ACL. ACL adalah kumpulan perintah iOS yang digunakan untuk memfilter paket berdasarkan informasi yang ditemukan pada paket header. Yang kedua, struktur. ACL itu menggunakan daftar beruntut dari pernyataan permit atau diizinkan atau tolak yang dikenal sebagai access control entries atau sering disebut ACL statements proses. Ketika network traffic melewati interface yang dikonfigurasi ACL, router memeriksa informasi paket tersebut terhadap tiap ACE secara beruntutan dari atas ke bawah. Proses ini disebut dengan paket filter. Nah, sekarang kita ke contoh tugas yang membutuhkan ACL. Yang pertama, itu kita membatasi atau melimit traffic untuk meningkatkan performa. Contohnya, blokir video traffic yang mengurangi beban jaringan. Yang kedua, menyediakan traffic low control. Contohnya, itu membatasi routing protokol traffic hanya pada link tertentu atau membatasi pengiriman routing update. 3. Keamanan dasar untuk network akses. Contohnya, membatasi hak akses ke jaringan divisi human resource hanya untuk pengguna yang sah. Yang keempat, filter traffic berdasarkan tipe. Contohnya, itu mengizinkan email traffic tetap memblokir akses telnet. Yang kelima, host untuk mengontrol akses layanan. Contohnya itu membatasi akses ke service seperti FTP atau HTTP berdasarkan grup pengguna. Nah, yang terakhir itu memberikan prioritas jaringan, mengidentifikasi fuse traffic menggunakan ACL dan fitur host agar langsung diproses tanpa gangguan. Oke, lanjut ke 4.1.2, paket filtering atau penyaringan paket. Nah, paket filtering ini itu mengontrol akses ke jaringan dengan menganalisis paket yang keluar incoming dan atau keluar itu outgoing, kemudian meneruskan forwarding atau membuangnya discarding berdasarkan kriteria yang ditentukan. Paket filtering ini itu bekerja pada dua layer di OSI model, yaitu layer 3 network layer, itu menyaring berdasarkan IP address asal source atau tujuan destination gitu ya. Yang kedua, itu layer 4 transport layer, itu menyaring berdasarkan nomor layer berdasarkan nomor port atau port number atau jenis protokol TCP atau UDP. Oke, kita lanjut aja ke 4.1.3, ACL operation. Gimana sih cara kerja operasi ACL ini? Nah, ACL dapat diterapkan pada dua arah interface router. Yang pertama, inbound ACL. Nah, memfilter paket tersebut di router ke outbound interface. Nah, sangat efisien karena menghemat beban
kerja router. Jika paket ditolak, router tidak perlu repot-repot melakukan routing lookup gitu. Yang kedua, outbound ACL, memfilter paket setelah paket tersebut selesai di root dan siap dikirim keluar melalui outbound interface. Nah, catatan. ACL itu tidak menyaring atau memeriksa paket yang berasal dari dalam router itu sendiri. Oke. Nah, di sini ada paket tracer. Nah, di sini paket tracer ini itu sudah saya kerjakan di channel YouTube saya. Bisa dilihat saja di channel YouTube saya dan oke, cukup sekian presentasi saya di modul 4. Kurang lebihnya mohon maaf dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 4B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan pemahaman materi dari modul 4, yaitu ACL konsep. Di 4.2, kita akan membahas wildcard mask in ACLS. Jadi, saya akan melanjutkan pemahaman materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh teman saya di 4.1. Oke, langsung saja. Jadi, pada bagian ini kita tuh akan menjelaskan materi tentang wildcard mask in ACL. Wildcard mask ini digunakan dalam ACL untuk menentukan alamat IP mana yang dicocokkan, diperiksa, atau difilter oleh router. Jadi, sebelum memahami ACL lebih dalam, kita harus paham dulu bagaimana cara kerja wildcard mask itu sendiri. Oke, kita masuk ke 4.2.1 wildcard mask overview. In the previous topic, you learn about the purpose of ACL. Oke. Jadi pada bagian ini tuh kita akan mulai berfokus untuk tujuannya adalah memahami tentang ACL itu sendiri gitu. This topic explain how ACL used, bagaimana ACL digunakan wildcard mask ya. An IPv4 as use 32 bit wildcard mask gitu. Jadi wildcard mask ini adalah nilainya 32 bit yang digunakan oleh ACL untuk menentukan bagian mana dari alamat IPv4 yang harus dicek dan bagian mana yang boleh diabaikan gitu. Wildcard mask ini mirip dengan subnet mask ya, bisa dibilang, tetapi cara membacanya itu berbeda gitu. Aturannya kalau bit ya misalkan 0 ya, 0 itu artinya ya harus cocok atau diperiksa. Jika 1 itu artinya harus diabaikan atau tidak perlu cocok atau tidak cocok gitu. Jadi di dalam wildcard mask ini bit 0 itu berarti artinya match dan bit 1 itu artinya adalah ignore gitu ya. Ini sudah disebutkan ya. Oke. Lalu contoh wildcard mask adalah 0.0.0.0 artinya semua output itu harus cocok. Lalu ada 00063 adalah cocok untuk sebagian range host gitu ya. Lalu ada 0000255, ini adalah cocok untuk satu subnet /24 gitu. Jadi, simpelnya pemahaman pada 4.21 ini adalah dijelaskan bahwa wildcard mask ini digunakan dalam ACL untuk menentukan bagian IP address mana yang harus cocok dan bagian mana yang boleh diabaikan. Secara konsep, wildcard mask mirip dengan subnet mask karena sama-sama menggunakan format 32 bit. Namun, secara membacanya itu berbeda. Pada subnet mask, bit 1 berarti bagian network, sedangkan pada wildcard mask bit 0 berarti harus cocok dan bit 1 berarti diabaikan. Jadi aturan utamanya adalah angka 0 artinya match atau harus sama, sedangkan angka 1 artinya ignore atau boleh berbeda. Contohnya, wildcard mask 0.0.0.0 berarti semua bagian IP harus sama persis. Jika kita menulis 192.168.1.1.0.0.0, maka ACL hanya akan mencocokkan alamat IP 192.168.1.1 saja. Sedangkan wildcard mask 0000255 berarti 3 oktet pertama adalah 0 ya, tetapi oktet terakhir bebas, jadi kita bisa menulis di 192.168.1.000.255. Maka yang cocok adalah semua host dari network 192.168.1.0/24. Jadi
Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan di 4.2.1. Kita akan lanjut ke bagian 4.2.2 wildcard mask types ya. Kita ada 3 bagian di sini. Saya akan fokus untuk membahas tentang wildcard to match a host gitu ya. Jadi pada bagian ini itu kita akan digunakan untuk mencocokkan 3 jenis alamat. Yang pertama itu satu host ya, atau bisa dibilang wildcard to match a host gitu. Jadi rangkuman untuk materi di satu yang pertama ini, satu host tertentu. Wildcard mask pertama ini adalah wildcard untuk mencocokkan satu host jika kita ingin ACL hanya berlaku untuk satu alamat IP tertentu. Maka wildcard mask yang digunakan adalah 0.0.0.0. Wildcard 0.0.0.0 berarti semua oktet IP harus cocok persis. Contohnya jika ACL ditulis access list 10 permit 192 misalkan, maka hanya host dengan IP 192.168.1.1 yang diizinkan. Host lain seperti 192.168.1.2 atau 1.10 tidak akan cocok dengan aturan ini karena alamatnya itu nggak sama persis gitu ya. Tidak sama persis gitu. Kita lanjut untuk ke wildcard mask to match an IPv4 subnet. Oke. Untuk mencocokkan satu subnet, wildcard mask itu biasanya merupakan kebalikan dari subnet mask. Contohnya untuk network 192.168.1.0/24. Oke. Subnet mask sudah kita tahu berarti kalau 124 berarti dia menggunakan 255, 255, 255, 0. Nah, wildcard mask adalah 0.0.0.255. Maka ACL-nya adalah access list permit ya. Access list permit 10 permit 192.168.1.0.000.255 gitu ya. Jadi jenis kedua wildcard ini itu adalah mencocokkan satu subnet IPv4. Contohnya, jika kita ingin mengizinkan semua host dalam network 192.168.1.0, maka wildcard mask yang digunakan adalah 0.0.0.255. Kenapa 0.0.0.255? Karena 3 oktet pertamanya yaitu 192.168.1 yaitu harus cocok, sedangkan oktet terakhir boleh berbeda mulai dari host 1 sampai 254 gitu. Jadi perintahnya itu kayak adalah access list 10 permit 192.168.1.000.255. Artinya semua perangkat yang berada di network 192.168.1.0 akan cocok dengan ACL tersebut. Oke, kita lanjut di wildcard mask to match an IPv4 address range. Oke. Wildcard mask juga bisa digunakan untuk mencocokkan beberapa subnet sekaligus atau range alamat tertentu gitu ya. Jadi jenis yang ketiga dari 4.2.2 tipe yang ketiga ini adalah wildcard mask untuk mencocokkan range alamat IPv4 ini digunakan ketika kita ingin membuat satu aturan ACL yang mencakup beberapa network sekaligus. Contohnya adalah 192.168.1.192.168.16 ya. 16.0 lalu disusul dengan 15.255.255. Jadi pada wildcard mask 0.15.255.255, oktet pertama harus tetap 192, oktet kedua harus tetap 168, sedangkan oktet ketiga memiliki range dari 16 sampai dengan 31. Dengan begitu, ACL ini akan mencocokkan alamat dari 192.168.16.0 sampai dengan 192.168.31.255. Jadi wildcard sangat berguna untuk meringkas beberapa network ya menjadi satu baris ACL sehingga konfigurasi lebih singkat dan rapi pastinya. Oke, kita masuk di 4.2.3 yaitu wildcard mask calculation. Oke, rangkuman cara mudah kita akan menghitung wildcard mask ya. Di sini example yang pertama gitu ya. Contoh yang pertama di 192.168.3.0. Kalau subnet masknya berarti sebentar. Calculation 3.0/24 dengan subnet masknya adalah 255, 255, 255, 0 gitu ya. Lalu wildcard masknya adalah 000.255. Untuk ACL-nya seperti biasa di access list 10 permit 192.168.3.0.000.255 gitu ya. Lalu untuk contoh kedua, untuk networknya sama 192.168.3, namun dia mendapatkan nomornya 32 selesai 28, subnet masknya 255, 255, 255, 240 dengan wildcard masknya 00015, lalu access list 10 permit 332.00015. Oke, kita lanjut lagi 3, dia networknya 192.10.0/23, lalu subnet masknya adalah 255, 255, 254.0.
gitu ya. Lanjut, kita masuk ke step keempat, consider 4.16.0, 25.240, access list-nya 10 permit 119.168.16.000.15.255. Jadi pada bagian 4.2.3 ini, ya kita tuh dijelaskan cara menghitung wildcard mask. Cara paling mudah adalah mengurangkan subnet mask dari 255, 255, 255, 255. Rumusnya adalah 255 tadi itu dikurangi subnet mask, hasilnya adalah wildcard mask. Contoh pertama, jika networknya adalah 192, kita masuk ke example yang pertama ya. 192.168.3.0, subnet masknya adalah 255, 255, 255, 0. Maka wildcard masknya adalah 0, 0, 0, 255. Oke. Contoh kedua, jika subnet masknya adalah 255, 240 gitu ya. Di sini kan 240 nih. Oke. 240, maka wildcard masknya adalah 0, 0, 0, 15. Wildcard ini biasanya digunakan untuk subnet /28. Contoh ketiga, network 192.168.10.0/23, subnet masknya adalah 255, 255, 2540. Jika dikurangkan dari 255, 255, 255, 255, hasil wildcard masknya adalah 001.255. Artinya, ACL akan mencocokkan network 192.168.10.0 sampai dengan 192.168.11.255. Ya, contoh keempat, networknya sudah dijelaskan ya. Di sini menggunakan 16.0/20. Oke, 124 ya seperti ini. Lanjut kita akan masuk ke poin 4.2.4 wildcard mask keyword ya. Oke. Masuk ke dalam sini pada bagian ini kita akan dijelaskan working with decimal representation of binary wildcard mask bit can be tedious. To simplify this task, the Cisco IOS provide two keyword to identify the most common use of wildcard masking. Jadi dijelaskan tentang wildcard mask keyword. Cisco ini menyediakan dua keyword yang sering digunakan yaitu host dan any. Keyword host digunakan sebagai pengganti wildcard mask 0000. Artinya ACL itu hanya mencocokkan satu alamat IP tertentu. Contohnya perintah access list 10 permit 192.168.10.10.000 biasanya disingkat menjadi access list 10 permit host 192.168.10.10. Kemudian keyword any digunakan untuk mencocokkan semua alamat IP. Keyword ini menggantikan 0000 atau 255, 255, 255, 255. Contoh perintahnya adalah access list 10 permit, access list 11 permit ya. Kalau contoh access list 11 permit 0000, 255, 255, 255, 255. Bisa disingkat menjadi access list 11 permit any gitu. Jadi keyword host dan any ini membuat konfigurasi ACL menjadi lebih pendek, lebih rapi, dan lebih mudah dipahami. Jadi kesimpulan pada modul 4.2 pada modul 4 ACL konsep di mata kuliah jaringan komputer, wildcard mask dalam ACL digunakan untuk menentukan IP mana yang akan dicocokkan oleh router gitu ya. Kesimpulannya, wildcard mask adalah bagian yang penting dalam ACL karena digunakan untuk menentukan alamat IP mana yang akan dicocokkan oleh router. Perbedaan utamanya dengan subnet mask adalah cara membaca bitnya. Pada wildcard mask, bit 0 berarti harus cocok, sedangkan bit 1 berarti diabaikan. Oke. Mungkin cukup sekian untuk penjelasan pada modul 4.2 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini kita akan melanjutkan ya dari teman-teman saya. Di sini saya akan masuk pada materi pedoman pembuatan ACL yaitu 4.3 ya. Yang pertama di sini kita akan masuk ke jumlah ACL per antarmuka terbatas. Nah, jadi pada topik ini kita itu sebelumnya kan sudah membahas yang pertama tadi itu kan pendahuluan ya, lalu tujuan ACL dan masker wildcard di ACL-nya. Dan di sini saya akan melanjutkan ya. Nah, di sini juga kita itu telah mempelajari tentang bagaimana sebuah wildcard dari Max itu digunakan dalam ACL ya. Nah, jadi untuk pada topik kali ini kita akan berfokus pada pedoman pembuatan ACL. Nah, terdapat batasan sejumlah ACL ya yang dapat diterapkan pada sebuah antarmuka router. Misalnya sebuah antarmuka router di dual stack kayak IPv4 dan IPv6 itu dapat memilih hingga 4 ACL ya yang diterapkan seperti yang ada di gambar ini nih. Nah, yang pertama itu kan ada satuan ACL dari IPv4-nya itu keluar, lalu satuannya lagi itu keluar masuk ya.
Lalu seperti itu juga untuk bagian IPv6-nya itu masuk dan ada yang keluar ya. Nah, ini adalah gambaran kecilnya ya. Ada sebuah switch 1 dan router 1 ya, yang ada gambaran yaitu IPv4-nya ada yang keluar dan masuk untuk IPv6-nya ya. Nah, ini adalah ada yaitu MAC address, bukan bukan MAC address ya, tapi IPv6-nya ya dan IPv4 itu yang berbeda. Jadi misalkan si router 1 ini memiliki dua antarmuka dual stack yang memerlukan sebuah ACL IPv4 dan IPv6 itu masuk dan keluar yang akan diterapkan. Jadi seperti yang ditunjukkan pada gambar router 1 itu dapat memilih atau memiliki hingga 8 ACL yang dikonfigurasi dan untuk diterapkan kepada sebuah antarmuka. Jadi untuk setiap antarmuka ini itu dapat memiliki sebuah 4 ACL, 2 ACL untuk IPv4 dan 2 ACL lagi untuk IPv6 ya. Lalu untuk setiap protokol atau satu ACL untuk lalu lintasnya itu dia masuk dan satunya untuk lalu lintas keluar ya. Nah, catatan penting nih ya untuk yang tetapnya saya dan kalian harus tahu itu yang pertama adalah catatan ACL itu tidak harus dikonfigurasi di keduanya arah ya. Jadi jumlah ACL ini itu arah penerapannya itu kepada antarmuka akan bergantung kepada kebijakan keamanan dan organisasi. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan lanjut ke selanjutnya, yaitu 4.3.2 itu adalah praktik terbaik ACL. Nah, jadi di sini itu praktik terbaiknya ya. Di sini itu pengguna ACL membutuhkan sebuah perhatian terhadap detail dan kehati-hatian yang sangat tinggi. Nah, jadi kesalahan ini dapat berakibat fatal dalam hal waktu henti. Upaya pemecahan sebuah masalahnya dan layanan jaringan yang buruk itu perencanaan dasar itu diperlukan sebuah mengkonfigurasi sebuah ACL. Nah, jadi di sini kita sudah disiapkan sebuah tabel untuk menyajikan sebuah pedoman yang menjadi dasar-dasar sebuah praktik untuk terbaik ACL ya. Nah, jadi untuk pedoman dan keuntungannya ya. Jadi untuk pedoman yang pertama itu membuat ACL berdasarkan kebijakan keamanan organisasi. Lalu keuntungannya apa sih? Keuntungannya jadi hal ini itu bisa memastikan kita dan kita semua dapat menerapkan sebuah pedoman keamanan sebuah organisasi. Lalu untuk pedoman yang kedua itu tuliskan apa yang kita inginkan agar sebuah ACL itu lakukan. Untuk keuntungannya, ini akan membantu kita menghindari sebuah kemungkinan timbulnya masalah akses secara tidak sengaja. Nah, untuk pedoman yang ketiga itu adalah kita itu menggunakan sebuah teks editor untuk mengedit dan menyimpan sebuah ACL. Nah, keuntungannya ini akan membantu kita membuat pustaka ACL yang dapat digunakan kembali. Nah, untuk dokumentasi ACL itu menggunakan perintah remake ya. Lalu keuntungannya ini akan membantu kita memahami tujuan dari ACE ya. Lalu pedoman yang terakhir itu adalah uji ACL pada sebuah jaringan pengembangan sebelum menerapkannya pada jaringan produksi. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungannya ini akan membantu kita menghindari sebuah kesalahan yang mahal seperti itu. Mungkin pada pada materi kali ini cukup ya pada saya akhiri ya, saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najib Gumilang. Di sini saya akan melanjutkan lagi presentasi untuk modul 4. Di sini saya dapat bagian dari 4.4 Side of IPv4 ACLS, yaitu kita akan membahas berbagai jenis akses control list pada IPv4 beserta karakteristik, metode penamaan, aturan penempatan, dan contoh implementasinya. Nah, ACL itu merupakan mekanisme yang digunakan router untuk mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan kriteria tertentu, sehingga administrator itu dapat menentukan paket mana yang dapat diizinkan maupun ditolak. Nah, pemahaman mengenai jenis dan penempatan ACL itu sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keamanan dan efisiensi jaringan. Oke, di sini kita akan langsung lanjut lagi di subbabnya ada di
4.1 Standard and Extended ACLs. Jadi pada subbab itu jelaskan dua jenis utama ACL pada jaringan IPv4 itu ada Standard ACL dan Extended ACL. Nah, keduanya itu memiliki fungsi yang sama seperti alat penyaringan lalu lintas jaringan, tetapi memiliki kemampuan yang berbeda dan dalam proses pencocokan paket. Nah, Standard ACL sendiri yang ini merupakan jenis ACL yang melakukan penyaringan hanya berdasarkan alamat IP sumber source IP address. Dengan kata lain, router tuh hanya memeriksa dari mana paket berasal tanpa memperhatikan tujuan paket ataupun jenis layanan yang digunakan. Karena ruang lingkup filternya terbatas, standar ACL itu umumnya digunakan untuk kebutuhan kontrol akses yang sederhana. Nah, kita lihat di sini sebaliknya, Extended ACL memiliki kemampuan yang lebih lengkap karena dapat melakukan penyaringan berdasarkan beberapa parameter sekaligus. Selain alamat IP sumber, Extended ACL juga dapat memeriksa alamat IP tujuan. Nah, jenis protokol seperti TCP atau UDP serta nomor port tertentu yang digunakan oleh aplikasi. Nah, kemampuan ini membuat Extended ACL itu lebih fleksibel dan banyak digunakan untuk kebutuhan pengamanan jaringan yang lebih spesifik. Nah, sebagai contoh, sebuah standar ACL dapat digunakan untuk mengizinkan seluruh perangkat yang berasal dari jaringan 192.168.10.0/24. Sementara itu, Extended ACL dapat dikonfigurasi untuk mengizinkan hanya lalu lintas HTTP dari jaringan tersebut menuju jaringan lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa standar ACL itu berfokus pada identitas sumber paket, sedangkan Extended ACL mampu melakukan kontrol hingga lapisan transport layer 4. Oke. Nah, di subbab berikutnya ada di 4.4.2 Numbered and Named ACL. Nah, pada subbab ini kita akan membahas dua metode identifikasi ACL yang tersedia pada perangkat Cisco, yaitu Numbered ACL dan Named ACL. Nah, kedua metode tersebut memiliki fungsi yang sama namun berbeda dalam cara pengelolaannya. Numbered ACL itu menggunakan, di sini Numbered ACL dia menggunakan nomor tertentu sebagai identitas ACL. Cisco telah menyediakan tentang nomor khusus untuk membedakan jenis ACL yang digunakan, ACL bernomor 1 hingga 99, serta 1300 hingga 1999 digunakan untuk standar ACL. Sedangkan ACL bernomor 100 hingga 199 dan 2000 hingga 2699 digunakan untuk extended ACL. Nah, penggunaan nomor itu memudahkan konfigurasi dasar, tetapi seringkali menyulitkan administrator ketika jumlah ACL semakin banyak karena sulit mengetahui tujuan ACL hanya dari nomor yang digunakan. Nah, untuk mengetahui keterbatasan tersebut, Cisco menyediakan yang namanya Name ACL. Jadi, pada metode ini tuh administrator tuh dapat memberikan nama yang menggambarkan fungsi ACL, sehingga konfigurasi menjadi lebih mudah dipahami dan dikelola. Sebagai contoh, ACL dengan nama FTP filter akan lebih mudah dikenali dibandingkan ACL bernomor 100 yang tidak memberikan informasi mengenai tujuannya. Nah, penggunaan name ACL juga memberikan fleksibilitas yang lebih baik dalam proses pemilihan jaringan. Administrator dapat menambahkan atau menghapus aturan ACL karena lebih mudah tanpa harus menghapus keseluruhan konfigurasi. Nah, oleh karena itu, name ACL itu lebih direkomendasikan untuk implementasi jaringan modern yang memiliki banyak aturan akses. Oke, di berikutnya di sini kita akan membahas tentang where to place ACL. Di sini ada sebuah topologi yang dimana di sini ada router, switch, PC, dan juga server. Nah, pada sebab ini tuh dijelaskan prinsip penempatan ACL dalam jaringan. Lokasi pemasangan ACL menjadi faktor penting karena dapat mempengaruhi efisiensi penggunaan bandwidth dan performa jaringan secara keseluruhan. Secara umum, extended ACL tuh sebaiknya ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber lalu lintas yang akan difilter. Tujuannya adalah agar paket yang tidak diinginkan dapat diblokir sejak awal sebelum melewati jaringan lain. Nah, dengan cara ini, penggunaan bandwidth itu menjadi lebih efisien karena lalu lintas yang tidak diperlukan tidak ikut ditransmisikan melalui infrastruktur jaringan. Oke. Nah, sebaliknya, standar ACL itu ditempatkan sedekat mungkin dengan tujuan lalu lintas. Hal ini disebabkan standar ACL itu hanya memiliki alamat IP sumber. Nah, jika ditempatkan terlalu dekat dengan sumber, ada kemungkinan lalu lintas itu sebenarnya masih dibutuhkan oleh jaringan lain ikut terblokir karena ACL tidak mampu membedakan tujuan paket tersebut. Nah, dalam praktiknya, penentuan lokasi ACL juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat kontrol, organisasi, dan terhadap perangkat jaringan, kapasitas bandwidth tersedia, serta kemudahan implementasi atau pelanggan konfigurasi. Oleh karena itu, administrator harus mempertimbangkan kondisi jaringan secara menyeluruh dan menentukan lokasi pemasangan ACL.
Nah, ini sudah dijelasin di sini ada 3 ya, ada external organisasi, bandwidth control, dan administratif kapasitas bandwidth-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang standar ACL placement example. Nah, diberikan contoh penerapan standar ACL berdasarkan prinsip penempatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Studi kasus yang digunakan adalah kebutuhan mencegah lalu lintas dari jaringan 192.168.10/24 agar tidak dapat mengakses jaringan 192.168 ini ya, agar tidak yang router ini agar tidak dapat mengakses jaringan 192.168.30/24. Nah, karena standar ACL hanya mampu memeriksa alamat IP sumber, maka ACL itu harus ditempatkan sedekat mungkin dengan jaringan tujuan. Pada topologi ini yang ditampilkan pada router 3 ini, dari router 3 ya. Oke, maaf. Lokasi yang paling sesuai untuk penerapan ACL tersebut. Terdapat 2 kemungkinan lokasi pemasangan ACL pada router 3. Opsi pertama adalah interface area menerima lalu lintas dari jaringan sumber. Namun jika ACL ditempatkan pada interface tersebut, seluruh paket dari jaringan 192.168.10 akan diblokir tanpa memandang tujuan akhirnya. Akibatnya jaringan lain seharusnya dapat diakses juga dan akan ikut terpengaruh. Nah, opsi kedua adalah memasang ACL pada interface yang langsung mengarah ke jaringan 192.168.30/24. Nah, pendekatan itu lebih tepat karena hanya lalu lintas menuju jaringan tersebut yang akan difilter. Sementara akses ke jaringan lain tetap berjalan normal. Oleh sebab itu, penempatan ACL pada interface menuju jaringan tujuan merupakan solusi yang paling efektif pada efektif untuk kasus ini. Nah, kita lanjut. Di bab berikutnya ada extended ACL placement example. Jadi pada subbab itu dijelaskan contoh implementasi extended ACL. Sabar, kita sudah dulu. Nah, dengan standar ACL ini, ACL itu memiliki kemampuan untuk memeriksa alamat sumber, alamat tujuan, jenis protokol, dan nomor port, sehingga proses penyaringan dapat dilakukan dengan lebih spesifik. Pada skenario yang diberikan, sebuah organisasi itu ingin blokir layanan FTP dan telnet dari jaringan 192.168.11 menuju jaringan 192.168.30. Tapi tetap mengizinkan jenis lalu lintas lainnya, karena aturan yang diterapkan itu sangat spesifik. Maka extended ACL itu menjadi pilihan yang tepat. Sesuai dengan prinsip dan penempatan ACL, extended ACL itu sebaiknya dipasang sedekat mungkin dengan sumber lalu lintas. Nah, dalam topologi tersebut, router 1 merupakan lokasi yang paling ideal. Router 1. Lokasi yang paling ideal dalam menempatkan jaringan asal 192.168.11 dengan menempatkan ACL pada router 1. Nah, paket FTP dan telnet yang tidak diizinkan dapat langsung dihentikan sebelum melewati jaringan lain. Oke, nah, di sini juga terdapat 2 kemungkinan interface itu dapat digunakan pada router 1. Namun interface yang langsung menerima lalu lintas dari jaringan 192.168.11 menjadi pilihan terbaik. Karena hanya paket dari jaringan tersebut yang akan diperiksa. Pendekatan itu membuat proses filtering itu lebih efisien serta mengurangi beban lalu lintas yang harus melewati jaringan antar router. Nah, dengan demikian, contoh ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ACL tidak hanya ditentukan oleh aturan yang dibuat, tapi juga oleh ketepatan lokasi pemasangan. Nah, penempatan itu yang sesuai dapat meningkatkan keamanan sekaligus menjaga efisiensi penggunaan sumber daya jaringan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk bab modul 4 di bab Type of IPv4 ACLS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke 4.5 ya, modul praktis dan kuis. Nah, tapi kita nggak fokus pada poin tersebut, kita akan fokus kenapa sih kita harus belajar modul ini, ya kan? Karena dari itu kan sudah dijelaskan tuh pada subbab-subbab sebelumnya tentang konsep ACL, access list tadi ya, access list control ini ya. Nah, kenapa kita harus belajar ini? Kita bisa lihat di 4.5.1. Yang pertama, tujuan dari ACL-nya sendiri. Jadi, tujuan utama dari ACL sendiri adalah mengidentifikasi dan mengontrol traffic jaringan. Jadi dengan ACL ini, router tuh dapat menentukan paket mana nih yang boleh lewat dan paket mana yang harus diblokir, ya kan? Tadi kan sudah dijelaskan tuh, secara default router tuh tidak memiliki ACL yang aktif ya. Artinya router tuh akan terus-menerus mengirimkan paket berdasarkan routing table.
tanpa melakukan penyaringan khusus. Namun, jika ACL diterapkan pada sebuah interface, router tuh bakal melakukan pemeriksaan tambahan sebelum paket itu diteruskan. Nah, ACL itu terdiri dari beberapa aturan ya, yang disebut dengan AC. AC itu singkatan dari Access Control Entry. Nih, kalau di bagian sini ya. Just terus support to type ACL. Oke, ini. This control is permit of the system known as ACE ya. ACE itu singkatan dari Access Control Entry, yaitu satu barisan aturan dalam ACL. Jadi AC itu biasanya isinya antara permit atau DNI ini ya. Sayangnya ini tidak bisa diblok ya, mungkin saya zoom aja. Nih, permit or DNI statement known as ACE ya kan. ACL itu membaca AC secara berurutan dari atas ke bawah. Jadi proses ini tuh disebut sequential order. Sequential list nih. An ACL use a sequential list of permit or DNI statement known as ACE ya. Jadi proses itu disebut sequential order. Jadi jika sebuah paket udah cocok dengan satu aturan, maka router itu langsung menjalankan instruksi pada aturan tersebut. Aturan berikutnya tidak akan diperiksa lagi. Jadi aturan ACL itu sangat penting ya. Jika aturan terlalu umum yang diletakkan di bagian atas, aturan yang lebih spesifik di bagian bawah, maka yang bagian bawahnya tidak bisa terbaca. Karena begitu satu aturan sudah lolos, router akan langsung meneruskan paket tersebut. Kemudian di sini ketika ACL diterapkan pada interface, router itu akan melakukan proses berikut nih. Yang pertama, the router extract the source IPv4 address from the packet header. Router itu bakal mengambil source IPv4 address ya dari packet header. Terus yang kedua, the router start at the top of the ACL and compares the source IPv4 address to its ACE in a sequential order. Nah, router itu membandingkan IPv4 source IPv4 address tersebut dengan setiap ACE secara berurutan. Yang ketiga, when a match is made, ketika ada kecocokan ya, the router carries out motion. Jika ditemukan kecocokan, router itu bakal menjalankan instruksi permit atau DNI ya kan. Kemudian yang keempat, jika tidak ada aturan cocok ya, if the source IPv4 address does not match any ACE in the ACL, jika tidak ada satupun aturan yang cocok dalam ACL-nya, paketnya akan dibuang karena adanya di sini sebut dengan implicit DNS ya. Jadi kalau source IPv4 itu adalah alamat IP yang berasal dari paket ya. Kalau implicit DNI tadi itu adalah aturan tersembunyi di akhir ACL yang otomatis menolak semua paket jika tidak ada aturan permit yang cocok. Tuh. Dan juga di sini ACL, kata tadi kan di sini ada bahas inbound outbound ya. Inbound ACL adalah ACL yang memfilter paket saat paket itu masuk ke interface router, sedangkan outbound ACL adalah ACL yang memfilter paket saat paket akan keluar dari interface router. Jadi ACL itu dapat digunakan untuk mengontrol traffic yang masuk maupun keluar dari router tersebut. Kemudian bagian yang kedua, di sini ada wildcard mask. Apa sih wildcard mask ini? Wildcard mask adalah nilai yang digunakan pada ACL IPv4 untuk menentukan bagian alamat IP mana yang harus diperiksa dan bagian mana yang boleh diabaikan. Nah, wildcard mask ini kurang lebih mirip sama subnet mask, tapi cara membacanya beda ya. Pada wildcard mask 1 ya. Pada wildcard mask 1, bagian alamat IP harus cocok atau diperiksa. Pada wildcard mask bit 1, tadi kan bit 0 ya, sorry. Pada wildcard mask bit 0, bagian IP itu harus dicocokkan atau diperiksa ya. Pada bagian wildcard mask bit 1, berarti bagian IP itu boleh diabaikan gitu. Contohnya jika wildcard masknya itu adalah 0.0.0.0, artinya semua bagian IP itu harus cocok secara tepat ya.
biasanya ini digunakan untuk satu host tertentu nih. Jika wildcard masknya adalah 0.0.0.255, maka artinya 3 oktet pertama yang 0.0.0 ini harus cocok, sedangkan yang .255 boleh berbeda. Nah, dalam ACL, wildcard mask ini digunakan agar router tuh bisa mengenali traffic dari host tertentu, subnet tertentu, atau semua network atau network tertentunya gitu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke guidelines for ACL creation. Jadi bagian ini tuh bakal dijelasin nih pedoman dalam membuat ACL. Nah, pembuatan ACL itu nggak boleh asal-asalnya karena ACL itu berpengaruh langsung terhadap traffic jaringannya tadi. Nah, maka jika salah konfigurasi, paket penting itu bisa ikut terblokir gitu. Nah, kita akan masuk ke beberapa pedomannya dalam membuat ACL itu sebagai berikut. Yang pertama ada base ACL on the organizational security policy. Pertama, ACL itu harus dibuat berdasarkan security policy organisasi. Security policy itu adalah kebijakan keamanan yang menentukan traffic apa saja sih yang boleh dan tidak boleh melewati jaringan tersebut. Itu. Yang kedua, write out what you want the ACL to do. Sebelum buat ACL, tentukan dulu nih tujuan ACL tersebut. Misal ACL dibuat untuk memblokir host tertentu ya, atau membatasi akses ke server, atau hanya mengizinkan protokol tertentu gitu kan. Yang ketiga, use a text editor to create, edit, and save all of your ACL. Jadi text editor ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan menyimpan konfigurasi ACL nih. Tujuannya agar konfigurasi itu bisa lebih rapi dan mudah diperbaiki jika ada kesalahan. Yang keempat, document the ACL using the remark command. Remark itu catatan atau keterangan pada ACL ya, fungsinya untuk menjelaskan tujuan aturan ACL agar mudah dipahami saat konfigurasi dibaca kembali gitu ya. Kemudian ada test the ACL on a development network before implementing them on a production network. Jadi pada poin kelima, ACL itu sebaiknya diuji terlebih dahulu ya. ACL itu sebaiknya diuji terlebih dahulu pada jaringan pengembangan sebelum diterapkan ke jaringan produksi. Nah, kemudian kita akan lanjut ke types of IPv4 ACL. Jadi kita akan melihat nih jenis-jenis ACL pada IPv4. Nah, yang pertama ini ada standard ACL and extend ACL. Jadi ada dua tipe IPv4 ACL. Yang pertama standar ACL. Standar ACL itu adalah ACL yang memfilter paket hanya berdasarkan source IPv4 atau alamat IP sumbernya gitu. Jadi standar ACL itu nggak memeriksa IP tujuannya, protokolnya, atau nomor portnya. Karena hanya melihat IP sumbernya, standar ACL ini cocok digunakan untuk filtering kayak sederhana gitu. Nah, kalau untuk yang extended ACL itu yang lebih detailnya gitu dibandingkan standar ACL tadi. Extended ACL itu bisa memfilter paket berdasarkan informasi seperti source IP address, kemudian destination-nya juga, kemudian jenis protokolnya, TCP atau UDP port, kemudian informasi traffic lainnya. Tuh. Nah, kurang lebih seperti itu untuk standar ACL dan extend ACL tadi. Selain menggunakan nomor, ACL itu bisa dibuat menggunakan nama nih ternyata. Nah, ACL seperti ini disebut name ACL. Nih, name ACL ya. Kemudian name ACL ini merupakan ACL yang lebih mudah yang diberi nama ya, karena untuk lebih mudah dikenali maksudnya berdasarkan tujuannya. Jadi aturan dalam membuat name ACL itu yang pertama, assign a name to identify the purpose of the ACL. Ya, nama ACL sebaiknya menjelaskan tujuannya nih katanya. Kemudian names contain alphanumeric character. Nama boleh menggunakan karakter alphanumeric. Names cannot contain space or namanya nggak boleh mengandung spasi atau tanda baca. Kemudian selanjutnya disarankan untuk menggunakan capital letters, kapital semua. Kemudian
entry atau entry bisa membuat entry atau aturan di dalam ACL bisa ditambahkan atau dihapus ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, CL itu adalah fitur pada router Cisco ya. Fitur pada router Cisco yang digunakan untuk memfilter traffic jaringan. Dan juga CL bekerja dengan menggunakan aturan permit or BNI tadi gitu. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan subbab 4.5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.